Film yang kita review kali ini berjudul The Wall of Wall Street. Film ini menceritakan tentang kisah nyata dari Jordan Belfort yang berprofesi sebagai pialang saham ilegal. Jordan Belfort mempunyai kebiasaan buruk seperti hobi seks, narkoba, dan money laundering. Namun kenapa saya tertarik untuk mereview film ini? Karena perjuangan Jordan Belfort dari menjadi karyawan hingga membuat perusahaannya sendiri patut kita contoh. Walaupun perusahaannya ilegal, namun cara dia membangun perusahaannya hingga cara prospek calon pelanggannya patut untuk ditiru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai pialang saham di Wall Street. Oh iya, film ini banyak sekali adegan dewasanya. Jadi bagi kalian yang belum cukup umur agar didampingi sama doi. Kemudian kita diperkenalkan dengan Mark Hanna. Beliau ini adalah bos dari Jordan. Mark Hanna mengajarkan kepada Jordan, satu-satunya pekerjaan seorang pialang saham adalah menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Namun Jordan harus rela untuk meninggalkan pekerjaannya karena perusahaan saham tempatnya bekerja harus gulung tikar. Karena sudah mulai mencintai apa yang dikerjakannya, Jordan kembali melamar pekerjaannya di perusahaan saham yang kecil. Berkat kerja kerasnya dan pengalamannya, akhirnya Jordan mulai membangun perusahaan sahamnya sendiri bersama tetangganya Donny Azoff. Mereka merekrut teman-temannya yang mempunyai profesi berbeda-beda. Jordan melatih teman-temannya untuk menjadi seorang marketing yang handal. Walaupun metode dasar perusahaan Jordan ini adalah penipuan atau investasi bodong. Untuk menyembunyikan penipuannya, Jordan memberi nama yang elit untuk perusahaannya, Starton Oakmont. Setelah melakukan banyak promosi, ratusan investor berbondong-bondong ke perusahaannya karena termakan rayuannya Jordan. Jadi salah satu keunggulan Jordan adalah pintar merayu atau berbohong. Berkat perusahaannya, Jordan menjadi sukses dan menikmati gaya hidup barunya yang penuh dengan seks bebas dan narkoba. Karena sudah mempunyai semuanya, Jordan akhirnya lupa daratan. Ia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Naomi LaPaglia. Akhirnya istrinya pun mengetahui tentang perselingkuhan Jordan. Jordan ternyata memilih menikahi Naomi dan bercerai dengan istri yang menemaninya dari nol. Sementara itu, FBI mulai mencurigai perusahaan Jordan. Jordan sebenarnya secara ilegal menghasilkan 22 US dollar dalam 3 jam setelah mengamankan IPO atau saham baru launching milik Steve Madden. Hal ini membuat Jordan dan perusahaannya menjadi perhatian FBI. Karena Jordan juga mulai merasa jika dia diawasi oleh FBI, akhirnya dia berencana menyembunyikan uangnya di bank Swiss.
dengan cara membuka rekening baru di Swiss dengan kepala bank yang korup, yaitu Jean-Jacques Shaw, dan memanfaatkan Bibi Aimee sebagai atas nama. Bibi Aimee ini adalah kerabat Naomi, merupakan warga negara Britania Raya, yang berarti berada di luar jangkauan otoritas Amerika Serikat. Jordan juga memanfaatkan istri dan mertua dari temannya, Brad Botnick, yang memiliki paspor Eropa untuk menyelundupkan uangnya ke Swiss. FBI mulai menyelidiki Jordan, dimulai dengan menyadap teleponnya. Khawatir dengan putranya, ayah Jordan, Max, menyarankan agar ia meninggalkan perusahaannya sementara waktu. Sementara itu, pengacara Jordan berusaha menegosiasi dengan FBI untuk menjauhkannya dari hukuman penjara. Jordan, Donnie, dan istri mereka sedang dalam perjalanan ke Italia menggunakan kapal pesiar milik Jordan karena Bibi Aimee telah meninggal akibat serangan jantung. Namun Jordan berubah pikiran karena dia mengingat tabungannya di Swiss, dan ia memutuskan untuk segera pergi ke Swiss untuk menyelesaikan tabungannya. Untuk melewati perbatasan, Jordan memaksa kapten kapal pesiarnya berlayar ke Monaco, tetapi kapal tersebut tenggelam karena ombak yang cukup besar. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh tim SAR setempat, sedangkan pesawat yang dikirim untuk menjemput mereka hancur saat seekor burung camar tidak sengaja masuk ke mesin pesawat. Jordan sejenak terdiam, dan dia mengambil hikmah di balik kejadian yang menimpanya sebagai tanda jika dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk taubat. Dua tahun kemudian, ketika lagi syuting iklan promosi kesuksesannya seperti yang dilakukan oleh Keenet, Jordan ditangkap oleh FBI karena dia dijebak oleh pegawai bank Swiss tempat penyimpanan tabungannya, padahal Jordan sudah tidak membahas tabungannya tersebut. Namun dia disangkut pautkan dengan pencucian uang atau money laundry. Jordan tidak langsung dicoblaskan di penjara. Jordan dan FBI memiliki kesepakatan jika Jordan harus mengumpulkan bukti tentang kejahatan rekan-rekannya dengan cara menjadi mata-mata FBI, karena FBI curiga jika Jordan bukanlah aktor utamanya. Sebagai imbalannya, Jordan mendapatkan keringanan hukuman. Di saat Jordan mulai berubah dan mendapatkan jalan keluarnya dengan bekerja sama dengan FBI, Naomi tiba-tiba mengajukan cerai kepada Jordan. Dan Naomi menginginkan hak asuh penuh untuk anak-anak mereka. Jordan sangat stres dan kehilangan akal sehatnya dan kembali menggunakan narkoba. Ia mencoba kabur membawa putrinya Skylar menggunakan mobilnya, namun dia mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, karena sudah bekerja sama dengan FBI, Jordan menggunakan penyadap ketika bekerja. Ketika lagi bersama sahabatnya Donnie Jordan, ia memberikan pesan ke Donnie jika dia lagi menggunakan penyadap
agar tidak membahas masalah money laundry. Namun Donny menyimpan catatan tersebut dan melaporkan Jordan ke FBI. Ternyata Donny adalah pengkhianat dan dia adalah aktor utama dalam kasus ini. Jordan ditangkap karena melanggar kesepakatannya dengan FBI. FBI juga melakukan penggerebekan dengan menutup Startong Obman. Terlepas dari pelanggaran ini, Jordan mendapatkan keringanan hukuman atas kesaksiannya karena telah membantu negara menangkap 24 terdakwa dan telah mengganti semua kerugian korbannya. Akhirnya Jordan divonis selama 3 tahun penjara. Setelah bebas dari penjara, Jordan menjadi motivator di seminar-seminar dan dia membagikan pengalamannya tentang teknik dan ilmu penjualan. Sell me that pen, watch, go on. You sell this fucking pen? Do me a favor, write your name down on that napkin. Blind the name. You know what I'm saying? Walaupun film ini terdapat banyak sekali adegan dewasanya, namun juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil, seperti perjuangan Jordan dari karyawan biasa hingga memiliki perusahaan sendiri. Walaupun banyak kontroversi dalam perusahaannya, namun cara dia meyakinkan nasabahnya agar mau menginvestasikan uang ke perusahaannya patut diacungi jempol. Menipu saja kita harus bisa meyakinkan calon korban kita, apalagi berjualan, maka kita harus benar-benar meyakinkan konsumen kita jika produk kita layak. Nantikan review film-film selanjutnya.